Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video share ilmu kali ini, saya mau ngasih tahu cara membuat cop di Word yang mungkin sebelumnya teman-teman pernah lihat di jurnal, laporan, terutama di surat resmi tentunya. Sebagaimana kita ketahui bahwa cop surat merupakan salah satu bagian terpenting dalam surat resmi. Kenapa? Karena cop surat digunakan sebagai identitas dari pengirim surat, seperti identitas lembaga atau perusahaan tertentu. Misalnya, selain itu, cop surat bisa dijadikan sebagai alat promosi loh teman-teman, karena di dalam cop surat terdapat identitas dan informasi lengkap dari sebuah lembaga atau perusahaan tertentu, sehingga secara nggak langsung dapat menjadi bentuk iklan. Nah, cop sendiri biasanya terdapat di bagian atas surat. Surat yang ditujukan untuk kebutuhan dinas, lembaga, atau yayasan tertentu pasti memiliki cop, teman-teman. Adapun bagian isi daripada cop surat diantaranya yaitu nama lembaga, nama organisasi atau instansi pengirim, alamat lengkap, logo lembaga atau perusahaan, dan informasi lainnya seperti alamat email, website, atau nomor telepon bila dicantumkan, dan lain sebagainya. Sebelum teman-teman lanjut, mohon di like terlebih dahulu, komen, share, and subscribe juga. Aktifkan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video share ilmu saya selanjutnya. Sok atuh, dilanjutin. Pertama-tama buka aplikasi Word, klik ikon tambah, kemudian pilih dokumen kosong. Nah, di lembar kerja Word, saya atur dulu parataan tulisannya, yaitu rata tengah. Di menu beranda, tinggal teman-teman scroll aja ke bawah, kemudian pilih rata tengah. Kemudian untuk jenis fontnya, saya gunakan font Times New Roman. Nah, untuk struktur cop sendiri dimulai dari nama lembaga, dinas, atau yayasan yang menaungi. Di sini sebagai contoh saya ketikkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terus kalau yayasan gimana dong? Ya, teman-teman tinggal ketik nama yayasannya. Misalnya Yayasan Islamiyah Center atau Yayasan Darul Ihsan. Setelah itu enter, kemudian ketikkan nama organisasi, sekolah, atau instansinya teman-teman. Kemudian enter lagi, lalu ketikkan alamat lengkap, dilanjut dengan informasi lainnya. Nama sekolah, alamat, dan informasi lainnya yang saya ketikkan di sini hanya sebagai contoh aja ya teman-teman. Nah, untuk nama sekolahnya saya ketikkan Madrasah Aliyah Negeri Islamiyah Center dengan alamat Jalan Welado nomor 11 RT 1 Desa Merdeka, Kecamatan Batubara, Kabupaten Pulau Emas, Provinsi Sulawesi Selatan misalnya. Sedangkan untuk informasi lainnya yang saya ketikkan di cop ini mengenai akreditas, NPSN, NSM, dan alamat email saja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau memasukkan nomor telepon atau website juga bisa. Setelah itu saya mau masukkan logonya dulu. Caranya teman-teman ketuk segitiga kecil di bagian kanan bawah, kemudian di bagian menu beranda teman-teman klik, lalu pilih sisipkan. Nah, di menu sisipkan ini teman-teman scroll dan mencari fitur gambar, lalu pilih foto, kemudian teman-teman tinggal pilih saja gambar logonya. Kalau nggak ada, teman-teman bisa geser ke kiri logo Google Drive ini, kemudian pilih galeri. Nah, di situ teman-teman bisa cari gambar atau foto logonya. Nah, di tampilan seperti ini teman-teman bisa pangkas atau potong backgroundnya sesuai keinginan. Setelah itu klik selesai. Otomatis gambar logo yang dipilih akan muncul di lembar kerja Word. Nah, untuk mengatur ukurannya teman-teman bisa ketuk dan tahan, lalu geser ke atas dan ke bawah salah satu bulatan yang berada di sudut atau sisi gambar. Setelah itu klik bungkus teks yang ikonnya seperti ini, kemudian scroll ke bawah,
pilih perintah di belakang teks atau di depan teks. Di sini saya pilih di depan teks. Untuk tulisan kopnya sendiri saya gunakan spasi 1,15. Caranya tinggal teman-teman blok aja tulisannya. Lalu ketuk segitiga kecil ini, kemudian pada bagian menu beranda scroll dan cari fitur pemformatan paragraf. Nah, di perintah penspasian baris, klik angkanya dan pilih spasi yang sesuai teman-teman inginkan. Di sini saya gunakan spasi 1,15. Jangan lupa untuk klik hapus spasi sesudah paragraf. Nah, tulisan kopnya nantinya saya akan buat seperti segitiga kebalik. So, setiap barisnya akan saya ubah ukuran fontnya dari besar ke kecil ya teman-teman, hingga menyerupai seperti segitiga kebalik gitu. Teman-teman udah tahu kan cara mengubah ukuran font, jadi saya percepat aja ya videonya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan website atau nomor telepon juga bisa. Nah, sebagai contoh saya memasukkan kode pos misalnya. Selanjutnya berikan garis pada kop. Di sini saya akan kasih tahu dua cara memberikan garis pada kop. Untuk cara yang pertama, teman-teman tempatkan kursor di bawah tulisan atau teks yang ingin diberi garis. Kemudian ketikkan tanda pagar sebanyak 3 kali. Lalu enter. Otomatis akan muncul sebuah garis lurus yang panjangnya menyesuaikan batas tepi pada lembar kerja Word. Nah, karena di sini penempatan logo pun ukurannya masih kurang pas, jadi saya bakalan mengaturnya dulu supaya kelihatan lebih rapi. Untuk menggerakkan gambar logo sesuai keinginan, teman-teman bisa ketuk dan tahan ikon panah ini. Selain itu saya mau atur juga untuk tata letak kopnya. Di bagian menu beranda, pilih tata letak, lalu klik fitur margin, kemudian saya pilih sempit. Di akhir video saya bakalan ngasih tahu cara menghapus garis kop dan cara lain untuk memberi garis pada kop. Terus gimana supaya kopnya ada di lembar kertas berikutnya? Ya, teman-teman buat atau salin kopnya di header. Di sini saya copy dulu ya kopnya. Untuk caranya, teman-teman ke menu beranda, klik lalu pilih sisipkan. Scroll dan cari header and footer. Seperti yang teman-teman lihat, kopnya secara otomatis ada pada lembar kertas berikutnya, mengikuti banyaknya halaman atau lembar kerja Word tersebut. Kalau teman-teman gak mau kopnya ngikut di lembar kertas berikutnya, simple, teman-teman gak usah buat kopnya di header. Nah, untuk cara menghapus garis kopnya, teman-teman blok dulu teks atau tulisan yang berada tepat di atas garis, bersama dengan garis kopnya juga ya, di blok. Lalu klik hapus. Kemudian blok lagi untuk kedua kalinya dari atas garis bersama garis kopnya. Nah, garis kopnya udah kehapus ya teman-teman. Sedangkan cara yang kedua untuk memberi garis pada kop, teman-teman ke menu beranda aja, lalu pilih sisipkan. Di menu sisipkan, klik fitur bentuk, kemudian pilih bentuk garis. Untuk menarik garisnya, teman-teman ketuk dan tahan, lalu geser atau arahkan bulatan yang ada di ujung garis. Di fitur gaya bentuk, saya ingin mengubah warna garisnya dan memilih garis yang sedikit agak tebal dari garis sebelumnya. Untuk memindahkan garisnya sendiri, teman-teman bisa ketuk dan tahan garisnya, lalu geser atau pindahkan garisnya ke tempat yang pas atau sesuai dengan keinginan. Agak ribet sih emang untuk cara yang kedua ini, tapi menghapus garisnya pun sangat mudah sekali. Teman-teman cukup klik garisnya aja, lalu hapus deh. Oh iya, apabila teman-teman ingin menambahkan logo lembaga, dinas atau yayasan juga bisa. Jadi logo sekolah atau instansinya di sebelah kiri dan logo dinas atau yayasannya di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, itu dia cara membuat kop di Word HP. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi masalah dan ujian. Semangat. Tatayu popai. Tatayu popai. Bye 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 bye. Dah 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 dah.